Hai guys, welcome back to RL Chess. Dan tahukah kalian bahwa Grandmaster Utut Adianto pernah melawan Garry Kasparov? Ya, bener banget. Bukan ngada-ngada dan bukan ngadi-ngadi, teman-teman. Ya, ini terjadi pada tahun 2001. Di mana ajang pada saat itu adalah persahabatan ya. Ketika judulnya pecatur Eropa melawan pecatur Asia di tahun 2021 dan diadakan di kota Batumi, Georgia, teman-teman. Dan kira-kira bagaimana partainya? Dan mampukah Grandmaster Utut untuk menandingi juara dunia catur yang namanya tak lekang oleh waktu sampai hari ini? Langsung saja kita simak dan gaskan. Ya, Grandmaster Utut Adianto memegang buah hitam, Elo rating 2587, dan Garry Kasparov memegang buah putih dengan 2838 pada saat itu ya teman-teman. Ini dan menjalankan D4. Kemudian Grandmaster Utut menjawab dengan D5. Kemudian C4. Ya, Queen Gambit dipilih oleh Garry Kasparov untuk melawan Grandmaster nomor 1 Indonesia ini. Kemudian Pak Utut menjawab dengan C6, yang berarti apa teman-teman? Queen Gambit decline, atau cinta dari gambit menterinya Garry Kasparov ditolak oleh Pak Utut Adianto dengan C6. Kemudian kuda F3, kuda F6, kuda C3, dan E6. Ya, ini adalah skema awal ya dalam permainan gambit menteri atau Queen Gambit, teman-teman. Bagaimana putih? Kuda F3, kuda C3, dan D4, kemudian C4. Dan benar banget, hitam biasanya dengan E6, D5, dan C6. Struktur pion yang sangat kuat sekali di tengah dan didampingi dengan kuda di F6. Kemudian menjalankan gajah ke G5, kuda BD7, dan E3 ya. Gajah E7 dan menteri C2, dan lihat skema ya dari Garry Kasparov dalam permainan Queen Gambit. Kemudian rokade dan benteng D1 biasanya diikuti dengan gajah ke D3 teman-teman untuk mengancam pion H7. Kalau di era zaman sekarang lebih banyak yang memilih benteng ke C1. Kemudian H6, gajah F4, dan B6. Ya, kenapa nggak memilih gajah H4? Karena gajah F4 ini menghidupkan kembali ya gajahnya untuk mengincar ke petak C7. Kemudian apabila gajah H4, mungkin Grandmaster Utut bisa menjawab dengan kuda ke H5, mengadukan gajah dengan tujuan selanjutnya F5, menjaga petak M4. Kemudian gajah F4 dan B6. Ya, gajah E2, gajah B7. Apabila C kali D5 tadi, maka akan dijawab dengan E kali D5 ya. Apabila dijawab dengan C kali D5, maka kudanya akan bisa naik ke B5 dan mengancam petak C7. Ini di sini gajah B7, castle, rokade pendek, kemudian kuda H5. Ya, benar banget. Mengancam gajah yang mengganggu pertahanan dari Grandmaster Utut. Kemudian gajah E5, ya tidak mau ya kalau misalkan di F4 pionnya jadi tumpuk nih. Gajah E5 tapi diusir oleh Grandmaster Utut. F6 dan balik lagi gajah F4. Buang tempo ya di sini Grandmaster Garry Kasparov. Kemudian kuda kali F4, E kali F4. Ya, dengan F6 ini Garry Kasparov merasa kenapa dia mau memberikan gajahnya di petak F4 dan kompensasi pion menumpuk di jalur F. Karena dia merasa pion E6 dari Pak Utut ini lemah ya. Dan ternyata Grandmaster Utut bisa menutupi kelemahan itu dengan F5, benteng Fe1, coba mengancam, dan gajah D6. Ancam pion F4, gajah D3, ya ancam balas ancam, mengancam pion E6, dan hitam mengancam pion F4. Ya of course dijaga bentengnya 8. Karena kalau misalkan gajah kali F4, struktur pertahanan dari hitam yang lebih bahaya ya. Ada ancaman pion F5 juga. Kemudian C kali D5, C kali D5, dan gajah B5. Kenapa nggak kuda B5? Ya karena bisa gajah kali F4 ya teman-teman. Ini sedang mengancam, lihat. Gajah B5 dan A6, gajah kali D7, menteri kali D7. Ya, sepasang kuda melawan sepasang gajah. Kuda E5 dan tidak mau makan ya Grandmaster Utut. Kenapa? Karena kalau dimakan enak banget. Bentengnya berada di petak E5 dan mengancam pion E6, tinggal menumpuk-numpuk terus.
Akhirnya menteri C7. Nah, teman-teman juga harus waspada ya dengan plan dari lawan kalian. Kemudian menteri C7, benteng C1 geser, benteng C8, benteng AC8, kemudian menteri D2, ya coba membongkar. Kemudian dijawab menteri A7. Ya, A3, kemudian B5, Grandmaster Rutut menjawab. Dan kuda A2, ya manuver ya, kuda B4, kuda D3 dan kuda C5. Keren banget ide dari Garry Kasparov. Benteng kali C1, benteng kali C1 dan benteng C8. Ya, Paul Tut tidak takut dengan ide yang direncanakan Garry Kasparov dan dia memilih menyederhanakan, karena dengan hilangnya 2 benteng akan memudahkan Grandmaster Rutut untuk menahan ini ya, serangan dari putih. Dan benteng kali C8, gajah kali C8, kuda B4 dan menteri C7. Ya, terus menjaga jalur ya, karena ini satu-satunya jalur yang terbuka, makanya dijaga langsung. Bagus banget idenya. Kuda BD3 dan A5. Kemudian G3 dan gajah B7, B4 ya menguatkan petak C5, A kali B4, A kali B4 dan gajah C8. Ya, lihat teman-teman, Grandmaster Rutut tidak bisa apa-apa ya, tapi dia juga tidak mau melakukan sebuah kesalahan dengan merusak bangunannya. Jadi kalau misalnya kita nggak bisa berbuat apa-apa atau inisiatif diambil oleh lawan, maka kita jangan melakukan sebuah kesalahan juga, tapi menguatkan pertahanan kita, itu gajah di C8 ini menjaga pion D6 ya, menunggu. Dan akhirnya Kasparov kuda C5, tapi bagus banget Grandmaster Rutut tidak mau makan karena menilai itu bukan urgensi ya, makan ini belum terlalu dibutuhkan untuk Grandmaster Rutut atau pemain buah hitam, karena pion yang diancam juga dijaga oleh gajah C8. Kemudian menteri B2 jaga menteri A1, raja H7, H4, ya menteri A8, raja H2, menteri A7, menunggu Grandmaster Rutut. Tidak berani membongkar G4 karena ada ancaman F4 ya. Raja G2 dan menteri A8 lagi, menteri E2 dan baru masuk menteri A1. Ya, Kasparov nih tipenya dia kalau melihat kekecilan kemungkinan kecil apapun akan terus dia paksa. Kalau misalkan dia yakin dia akan menang. Tapi nyatanya Grandmaster Rutut mampu menahan Kasparov dengan menteri A1, kuda F3 tahan ya. Kalaupun memaksakan dengan menteri H5, sepertinya akan dimakan dulu ya, karena mungkin ancamannya menteri G6 dan menteri E8. Mungkin akan dimakan oleh Grandmaster Rutut, kemudian dia akan mendorongkan G6 dan pionnya akan bebas ya, karena dia akan makan dengan pion D. Kemudian G6 tinggal mendorong pion ini. Ya, makanya kuda F3 tahan, gajah kali C5, D kali C5 ya. Memaksa Kasparov suruh memilih ya, dengan memakan pion D atau B. Jika memakan dengan pion B, maka pion B-nya Grandmaster Rutut akan terbebas nih. Makanya dia makan D. Kemudian D4. Ancaman selanjutnya adalah gajah hidup, gajah B7 dan ditutup C6. Menteri C3 ancam pion C6, menteri kali B5 ya. Dan mendorong D3, satu-satunya set. Menteri C5 menolak, of course, menteri B2, menteri D6 dan menteri B3. Kemudian kuda E5 ancam pion dan dijaga gajah A6 ya. Ya, apabila putih mendorong set 7, sepertinya akan diberikan skak gajah B7. Dan bahaya ya rajanya. Kalau raja H3 dia bisa menteri D1, ancaman menteri H1. Apabila F3 ya terbongkar posisi rajanya, bisa diskak dan mendorong pion D2. Makanya di sini B5, menteri kali B5, menteri kali 6 ya, kompensasi ya. Mendorong B5 nih supaya dimakan dengan menteri. Karena kalau dimakan pakai gajah, dia akan mendorong pion C7. Karena gajahnya tidak bisa memberikan skak, guys. Makanya menteri kali B5, menteri kali 6. Ya, buat apa nahan lagi, karena gak ada yang bisa nahan. Dan akhirnya D2, ancaman promosi dan ada ancaman ya satu diagonal ya, menteri bisa ke F1. Makanya menteri kali F5, raja G8 dan no progress ya, skak terus. Tapi tidak ada kemungkinan untuk menang skak mat di sini. Dan ya, ada ancaman bahaya berikutnya dari Grandmaster Rutut adalah menteri F1 dan menteri kali F2, bisa jadi pionnya juga. Nah, di langkah ke-49 inilah ya, sepakat akhirnya juara dunia Garry Kasparov mengakui bahwa Grandmaster Rutut Adianto pada saat itu memang sangat kuat dan terbukti ya.
Dengan elo rating yang cukup jauh, dia mampu menahan Garry Kasparov dalam event yang sangat prestisius sekali, Eropa melawan Asia. Jadi inilah kenapa sampai hari ini Grandmaster Utut masih disebut sebagai Grandmaster nomor 1 di Indonesia ya, dengan pengalamannya yang telah melawan Grandmaster dunia. Dan kita doakan para pecatur Indonesia ada yang mengikuti jejak beliau dan lebih hebat lagi dari beliau tentunya. Mudah-mudahan kita doakan Grandmaster Novendra dan Grandmaster Susanto Megaranto pastinya. Mudah-mudahan ada bakat terbaru ya, ada dewa-dewa baru nih. Tapi bukan dewa yang muncul 1 hari atau 2 hari. Benar-benar ada dewa dari Indonesia guys. Oke, kalau kalian suka dengan video ini dan komen, request legenda catur dari Indonesia siapa lagi yang akan kita bahas teman-teman. Dukung terus RL Chess dan dukung terus Percaturan Indonesia dengan like, share, subscribe, dan komen. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Catur yes, Indonesia Jaya, Genuna Sumus.